Oke, kuliah kita kemarin itu mengenai konsep turunan berarah. Kita udah sampai rumusnya, ngitung turunan berarah adalah rumusnya cuma ini saja, ya. Nanti kita lihat di soal-soalnya. Atau saya crop dulu ini rumusnya gitu ya. Nah, masukkan ke sini rumusnya. Nah, kemudian soal-soalnya ini ada 4 soal kita akan bahas. Karena kita bahannya agak ketinggalan, jadi keempat soal ini udah saya bikin solusinya, udah saya kirim ke kalian. Kalau nggak lupa, kalau lupa nanti dikirim belakangan. Nah, kita bahas satu persatu ya. RT. Bentar, bentar, bentar. Hmm, ya. Nah, soal yang pertama, misalkan diberikan fungsi f(x, y) sama dengan ini, tentukan DUF, ini artinya do F do U ya di titik ini saya namakan titiknya titik P itu ada 2 soal. Yang A dulu. Pada arah vektor A sama dengan 4,3. Oh ya, saya nulis vektornya kalau di matematik B harusnya pakai kurung siku, di matematik A pakai kurung lancip. Pokoknya kalau bukan kurung bulat itu vektor gitu aja ya. Jadi kadang-kadang ketukar-tukar. Di sini pakai kurung lancip, di sana pakai kurung bulat terbalik, kotak gitu. Oke, turunan berarah itu notasinya kemarin bisa yang ini gitu ya. Bisa juga yang ini sama aja. Ditulis sebagai do F do U di titik P atau gini D besar U dari F di titik P. Nah, rumusnya cuma ini. Jadi dengan mengingat U-nya harus vektor satuan. Untuk yang A, vektornya udah diberikan, vektor arahnya ini. Jadi kita hitung dulu vektor satuannya ya. Karena di rumusnya harus vektor satuan. Jadi U adalah A dibagi panjangnya, vektornya 4,3 dibagi akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya ini ya, karena yang bawahnya akar 25 jadi 5, masing-masing dibagi 5. Maka, belum maka. Kemudian kita harus ngitung grad dari F. Grad dari F adalah vektor dengan komponen turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y. Kita hitung turunan ke X ini. Ini menjadi 8X. Ini turun ke X menjadi min Y. Kemudian turun ke Y. Ini jadi min X. Ini turun ke Y jadi 6Y. Ya. Setelah itu kita harus hitung grad F tadi di titik P. Ini P-nya diberikan. Jadi masukkan X-nya 2, Y-nya min 1 ke grad F ini. Didapatlah, hitungannya percaya aja lah, hasilnya 17,8. Dengan demikian, do F do U di titik P, atau ini notasinya salah satu aja kalau di ujian tulisnya ya. Tinggal hitung ini. Vektornya udah kita hitung tadi masing-masing. Di dot produkkan hasilnya ini. Begitu. Ada pertanyaan sampai situ? Oke ya. Dan diingatkan kembali, do F do U itu menggambarkan laju perubahan nilai fungsi bila variabelnya bergerak searah vektor U ya, sebanyak satu satuan gitu. Oke, nggak ada yang tanya. Kayak di kuburan aja saya ngomong sendiri. Nah, setannya ngomong lagi sekarang. Yang B, baca lagi soalnya.
Misalkan F ini tentukan DFDU di titik P, sama aja dengan yang tadi, tapi sekarang pada arah menuju titik Q. Jadi kalau yang tadi vektor arahnya diberikan, ini hanya dibilang dari titik P pada arah menuju titik Q. Vektor arahnya mana? Dari titik P menuju Q. Ya, kita gambar titik P dan titik Q. Digambar. Jadi vektornya dari pangkalnya P, ujungnya Q. Inilah vektor arahnya, gitu ya. Jadi harus bisa membaca kalimatnya. Saya hitung vektor PQ-nya, koordinat Q kurangi koordinat P, gitu ya, pada komponen yang bersesuaian. Kemudian jangan lupa harus dibikin menjadi vektor satuan. Ya, di rumusnya kan ini, grad kali vektor satuan. Jadi vektor satuannya sekarang saya namakan V, gitu ya. Tadi U, sekarang V yang D. V, vektornya PQ dibagi panjangnya, kalau dihitung didapat ini, maka ini nulisnya do F, do V, gitu ya. Kenapa do F, do V? Kan vektornya vektor V sekarang. Ini maksudnya vektor nih. Do F, do V di titik P, tinggal grad F di titik P kali V. Grad F-nya tadi di yang A udah dihitung kan? Ini 17 min 8. V-nya barusan kita hitung. Kalikan dot produk hasilnya ini. Begitu soal nomor 1. Coba mau ngabsen dulu saya. Soal nomor 2 itu adalah pendek, cuma sebaris. Misalkan set sama dengan fungsi X, Y. Ya apa aja fungsinya. Pada arah manakah do F, do U di titik P akan maksimum? Jadi di sini pada arah manakah? Jadi yang dicari vektor arahnya ya, U-nya. Do F, do U, U-nya mana gitu ya. Kalau diberikan fungsinya dan titik P-nya. Oke? Jadi dicari vektor arah U supaya DF, DU maksimum. Kita lihat do F, bukan DF ya, do F, do U adalah rumusnya sama dengan grad F di titik P dikalikan U. Nah, sekarang saya terapkan rumus kosinus. Ini vektor kali vektor sama dengan panjang vektor kali panjang vektor kali cos alfa, dengan alfa adalah sudut antara grad F di titik P dengan U. Ya. Sudut antara kedua vektor tersebut. Kita mau nyari supaya maksimum. Kita lihat ini. Panjang U 1. Kan U-nya harus vektor satuan. Grad F panjangnya ya dihitung. Tapi panjangnya pasti non-negatif. Ya. Panjang vektor non-negatif. Jadi kalau demikian, ini seluruhnya akan maksimum kalau cos alfanya 1. Ya. Karena cos paling gede 1. Kenapa? Karena U-nya tadi 1, grad F panjangnya udah tertentu. Udah tertentu ini angkanya. Ini 1, cos alfa bisa main alfanya, tergantung sudutnya. Dia akan maksimum kalau cos alfanya 1 atau alfanya 0. Alfanya 0 berarti sudut antara grad F dan U 0. Berarti kalau saya gambar grad F-nya ke sini, ya U-nya harus searah. Ya. Hati-hati, bukan sejajar. Sejajar mah bisa searah, bisa berlawanan arah. Ini harus searah, karena sudutnya 0. Nah, kita lihat grad F ini, U ini. U itu panjangnya 1. Jadi U itu tak lain adalah bisa kita hitung dari vektor satuan dari grad F.
Tinggal grad F dibagi panjangnya. Ada pertanyaan sampai situ? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada pertanyaan, berarti sudah sangat paham. Nah, soal berikutnya. Kalau nggak ada yang tanya, saya kayak mesin giling aja jalan terus. Diberikan temperatur sebuah keping pada setiap titik X, Y adalah ini. Jadi ada kayak seng atau apalah keping tipis, temperaturnya di setiap titik seperti ini. Tentunya kepingnya tadi diberi koordinat gitu ya. Jadi di setiap titik X, Y segini. Seekor kutu berada di posisi 1,2. Saya sebut titik P ini. Jadi di keping tersebut. Pada arah manakah dia harus bergerak agar mengalami penurunan temperatur terbesar? Jadi harus apa? Turunan berarahnya harus seminimum mungkin. Turun, penurunan terbesar. Agak rancu ya. Kalau terbesar itu sepertinya maksimum, tapi ini penurunan terbesar. Ya, minimum maksudnya. Mengalami penurunan temperatur minimum gitu harusnya. Oke, kita lihat lagi. Yang ditanya apa? Pada arah manakah? Jadi yang ditanya vektor arahnya. Vektor arahnya ke mana? Supaya dot T, dot U di titik P minimum. Nah, kita hitung dulu karena ini fungsinya udah diberikan. Kita hitung dulu grad dari T besar ini. Grad dari T adalah turunan ke X. Turunan ke X jadi 8X min Y. Turunan ke Y-nya ini min X ditambah 6Y. Kemudian kita hitung grad T-nya di titik P. 6,11 ya. Masukkan aja X-nya tadi 1, Y-nya 2 ke sini didapat vektornya. Nah, kembali kalau udah menyangkut maksimum minimum kayak tadi ngitungnya pakai rumus kosinus. Dot T dot U adalah grad T di titik P kali U. Sama dengan panjang grad T di titik P kali panjang U kali kosinus sudut antaranya. Cos alfa saya sebut. Maunya minimum. Kembali ini panjang U 1, panjang grad T udah tertentu tapi positif. Mau minimum ya cos alfanya harus min 1. Kalau cos alfanya min 1 berarti sudut antara kedua vektornya sama dengan pi ya atau 180 derajat. Kita pakai satuannya radian jadi pi. Jadi kalau saya gambar grad dari T besar itu ke sana, grad dari T besar di titik P gitu, maka U-nya harus berlawanan arah karena sudutnya pi. Panjangnya 1. Jadi haruslah U ini vektor satuan dari grad T tapi diminuskan supaya arahnya berlawanan. Udah tinggal ini grad T dibagi panjangnya tapi minus. Tinggal hitung didapat sekian. Oke. Sampai situ. Oke, kita bahas soal berikutnya ya. Alif sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Alif ini dulu mahasiswa matematik. Hobinya naik gunung. Pinter nih anak, tapi malas. Ya. Nah, bila dia bergerak ke utara, jadi dia ada di lereng gunung nih ya, di posisi P yang pokoknya nggak tahu di mana, pokoknya di lereng gunung, tengah-tengah gunung gitu lah. Bila dia bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya sekian. Jadi nanjaknya segitu kalau bergerak ke arah utara. Kalau bergerak ke arah barat, laut ke arah barat, laju perubahannya segini.
Nah, tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Jadi kan bayangkan kalian berdiri di lereng gunung, kan geraknya tergantung arahnya ya. Gerak ke arah timur, ke arah selatan, ke arah utara, nanjaknya si gunung beda-beda kan? Nanjaknya beda-beda. Nah, ini dikasih tahu data seperti ini. Sekarang kalau bergerak ke timur laut, berapa nanjaknya itu? Nah, untuk ini harus tahu dulu arah mata angin ya. Dulu pernah di ujian ada mahasiswa nggak tahu arah mata angin. Saya gambar jadi ini sumbu XY, sumbu koordinat. X positif itu timur, ini utara, barat, selatan, nah, dan timur laut ke sana ya. Oke. Nah, di sini fungsinya mana? Fungsinya nggak ada, gitu ya. Nah, kita bikin dulu fungsinya. Di sini yang dipermasalahkan adalah laju perubahan ketinggian gunung. Jadi munculkan fungsi ketinggian gunung. Fungsi ketinggian gunung saya misalkan fungsi H. H ini bergantung ke XY. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Ini kalau saya bikin koordinat ruang. Nah, XY, bidang XOY itu menggambarkan seolah-olah kaki gunung, bawahnya gunung gitu ya. Kemudian di titik XY tertentu ini ada tingginya, tinggi gunungnya gitu ya. Di titik sini mungkin tinggi gunungnya beda. Di sini mungkin tinggi gitu ya. Nah, oke. Ketinggiannya bergantung X dan Y. Misalkan posisi si Alif di lereng gunung. Jadi kalau ini gunungnya gitu, gambar aja segitiga, susah saya nggak gambarnya. Ini ada si Alif di lereng gunung. Posisinya juga nggak diketahui. Sebut aja posisinya di posisi P dengan koordinat A, B gitu ya. Sebenarnya A, B, nilai fungsinya, tapi yang penting AB-nya. Kita lihat, kalau dia bergerak ke utara, vektor satuannya adalah lihat ke utara. Lihat mata angin yang tadi saya gambar. Ke utara, ke sana. Vektor satuannya apa? Berarti komponen X-nya selalu 0 ya. Y-nya 1. Kenapa 1? Karena vektornya harus vektor satuan. Nggak boleh 0,2 itu. Boleh, tapi harus dibagi panjangnya lagi. Karena di rumusnya harus kali vektor satuan. Oke, vektor 0,1 ke utara. Dan diketahui laju perubahannya tadi 0,7. Nah, berarti do H do U di titik P rumusnya sama grad H kali U. Grad H kali U itu nilainya 0,7. U-nya kita udah tahu 0,1 ke utara. Gradnya belum tahu, kita tulis aja. Sama dengan ini HX turunan ke X, koma turunan ke Y di titik P. Kali 0,1 sama dengan 0,7. Nah, kalau ini dua vektor ini kita kalikan, saya dapatkan HY-nya 0,7. Karena ini kali 0 ditambah ini kali 1 sama 0,7. Oke, HY-nya dapat. Buat apa? Nggak tahu. Nanti aja kalau diperlukan di bawah. Saya amati lagi data yang diketahui. Kalau bergerak ke arah barat. Bergerak ke arah barat itu vektor satuannya ini ke barat ke sana nih. Saya notasikan V di sini. Kalau ke arah barat berarti Y-nya selalu 0 ya. X-nya aja yang berubah. X-nya ini karena harus vektor satuan, jadi ini vektor 0, min 1. Ini koordinatnya 0, min 1 ujung vektornya. Salah. Ke arah barat, X-nya min 1, Y-nya 0.
terbalik. Jadi vektornya min 1,0. Tadi ngomongnya terbalik. Min 1,0. Nah, ini. Min 1,0 ya. Kalau ke arah barat. Kemudian kembali do H do V di titik P sama grad H di titik P kali V 0. Dan diketahui di soal do H do V bergerak ke arah barat. Laju perubahan ketinggiannya 0,5. Ini saya tulis grad H-nya sebagai turunan ke X, turunan ke Y di titik P. Kali vektor arahnya min 1, 0. Harus 0,5. Suaranya putus. Hah? Kenapa? Kurang keras ngomongnya, yang keras. Kali lagi. Yang tanya tadi kenapa? Maaf, suara Bapak putus-putus, Pak. Putus-putus suara saya. Iya, yang tadi jelasin bagian ini putus-putus, Pak. Sekarang masih putus-putus nggak? Agak putus-putus. Hah? Sedikit putus-putus. Yang lain putus-putus nggak? Soalnya Nggak, bisa Pak. internet di saya. Hah? Jennifer putus-putus nggak Iya, di kamu? Bapak putus-putus. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Oh, bentar saya pause dulu sebentar ya. Ini internet ITB Oke. Karena tadi putus-putus, sekarang diulang. Nah, bergerak ke arah utara. Berarti ke arah atas ini ya. Vektor arahnya berapa? Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Karena harus vektor satuan. Nggak boleh 0,3. Nanti nggak bukan vektor satuan. Boleh 0,3 dibagi panjangnya. Oke, bergerak ke utara. Ini vektor arahnya. Kemudian diketahui laju perubahannya do H do U. U-nya utara itu tadi. Sama dengan grad H kali U harus 0,7 diketahui dari soal. Grad H saya tulis ini turunan ke X, turunan ke Y di titik P. Kali ini arah utara. Hasilnya 0,7. Dari sini saya peroleh kalikan aja ini dua vektor ini, HY-nya diperoleh ini. Sekarang bergerak ke arah barat. Ke arah barat ke sini. Berarti X-nya min 1, Y-nya 0 ya. X-nya boleh aja min 2, Y-nya 0, tapi harus dibagi panjangnya. Karena harus vektor satuan. Oke. Nih. Nah, diketahui laju perubahan ketinggian pada arah V ini ke barat tadi, sama dengan 0,5. Saya hitung. Do H do V sama grad H kali V. Grad H-nya ini kali V 0,5. Kalikan aja ini diperoleh HX ya. Ini. Ah, begitu. Cek dulu ya. Sekarang ditanya, tentukan laju perubahan ketinggian gunung, berarti Doha pada bila Alif bergerak ke arah timur laut. Jadi Doha Dowe itu ya, timur lautnya saya sebut W. Berapa? Kita lihat timur laut tuh ke sana. Vektor satuannya berapa? Kalau ke arah sana bisa ngambil titiknya misalkan 2,2 vektornya. Tapi harus dibagi panjangnya. Bisa juga ke arah W itu vektornya 6,6 dibagi panjangnya gitu ya. Nah, supaya jadi vektor satuan. Nah, saya ambil aja arahnya 1,1 dibagi panjangnya. Tuh, 1,1 dibagi panjangnya akan diperoleh ini. Ya. Itu arah timur laut. Tinggal dihitung. Do H do W
di titik P sama grad H kali W. Grad H-nya tadi apa? HX, HY. Udah dihitung tadi di atas, sudah ketemu. Ini HX-nya. Ini HY-nya di titik P. Kali vektor arah satuan. Didapatlah nilainya. Begitu ceritanya. Coba dihayati, kalau nggak paham, ditanyakan. Kalau diam aja, ya ujian nanti nggak bisa. Nah, itu adalah mengakhiri soal-soal turunan berarah. Sekarang kita akan melihat vektor gradien itu yang gimana gitu ya. Grad H itu yang segitiga terbalik. Itu arahnya kemana gitu ya. Nah, untuk itu coba kita lihat. Ini akan dipakai untuk menentukan tadi bidang singgungnya. Nah, perhatikan kurva ketinggian dengan level L. L ini angka ya. Bisa 5, 10, berapa gitu. Dari fungsi ini. Jadi ini nih, kurva ketinggian yang nilainya L gitu ya. L itu setnya kan ya. Kalau kurva ketinggian tuh setnya diganti K. Nah, ini untuk K sama dengan sebuah nilai L. Oke. Titik P berada pada kurva ketinggian dengan level L tadi. Ya, ini titik P ada di yang level ini. Nah, U itu adalah vektor singgungnya di titik P. Kemudian kita lihat, kalau saya bergerak selalu ngikuti vektor singgungnya, nih coba dicamkan ininya ya maksudnya. Kalau saya dari titik P selalu bergerak searah dengan vektor singgungnya, tentunya beda-beda vektornya ya. Kalau ada di titik sini, ya berubah vektor singgungnya yang ini. Di sini, vektor singgungnya yang ini. Pokoknya setiap saat ngikuti vektor singgungnya. Maka kita akan selalu berada di lengkungan dengan kurva ketinggian sama dengan L ini. Sama aja dengan kalau sebuah partikel bergerak di lingkaran. Arahnya kemana? Arahnya selalu sama dengan garis singgungnya. Tempat dia berada ya. Oke. Nah, kalau saya bergerak sepanjang garis singgung, setiap saat berubah-ubah tentunya sesuai garis singgung, maka df du-nya sama dengan 0. Kenapa? Bukan D, do F do U di titik P itu akan 0. Kenapa? Kalau bergerak selalu mengikuti garis singgung tempat partikel itu berada. Ingat, do F do U adalah laju perubahan nilai F pada arah vektor U. Ya. Atau tanjakan dari F pada arah U. Yang di sini lebih cocok laju perubahan F pada arah U. Kalau saya selalu bergerak sepanjang garis singgung, tentunya laju perubahan F-nya 0 kan? Kan kita ada berada di kurva ketinggian dengan level L terus kan? Berarti F-nya nggak mengalami perubahan. Sedangkan ini adalah laju perubahan nilai F pada arah U. Ya 0 karena nilai F-nya sepanjang kurva ketinggian ini tidak berubah. Gitu ya. Nah, itu penjelasan mengapanya. Di lain pihak, do F do U itu sama dengan grad F kali U. Kita lihat. Kalau ini 0 tadi, kalau mengikuti garis singgungnya terus, berarti apa?
Kalau ini 0, kita kembali ke rumus kosinus. Grad F kali U sama dengan panjang grad F kali panjang U kali kosinus sudut antaranya. Gitu. Ini non negatif, ini 1. Kalau hasil kalinya 0, berarti haruslah cos alfanya 0. Tuh. Salah. Oh ya betul, cos alfanya 0, cos alfanya 0. Ini kan 0, jadi cos alfa. Karena vektor panjang vektornya ini enggak 0. Jadi cos alfa 0. Berarti kalau cos alfa 0, alfanya sama dengan pi per 2. 90 derajat. Apa artinya? Berarti grad F dan U harus saling tegak lurus gitu ya. Kan ininya 90 derajat pi per 2 sudutnya. Harus saling tegak lurus. Tadi kita lihat, kita bergeraknya ini menjadi 0 kalau bergerak sepanjang selalu sama dengan vektor singgungnya. Berarti grad F-nya haruslah ke sana atau ke sini ya. Grad F-nya kan tadi harus tegak lurus terhadap U. Nah, Kak, yang tidak saya buktikan di sini bahwa grad F itu keluar dari lengkungannya. Jadi bukan yang ini saya hapus. Grad F itu adalah yang ini. Gitu ya. Jadi kalau ada lengkungan seperti ini, grad F di titik sini ke sana. Kalau ada lengkungan seperti ini, grad F di sini ke sana, gitu ya. Keluar dari lengkungannya. Tuh, terima aja dengan hati senang. Gitu ya. Oke. Nah, yang kita perlukan sekarang bukan grad F di bidang sini. Ini kan tadi kalau yang ini persamaannya F X, Y sama dengan L gitu ya. Yang saya perlukan sekarang kalau fungsinya 3 peubah. Bukan fungsi 3 peubah, sebuah permukaan dalam bentuk implisit. Saya nggak akan ceritakan karena ini sebenarnya muncul dari fungsi 3 peubah, tapi digambar permukaan ketinggiannya udahlah kalian lupakan. Kalau ada 3 peubah, L-nya misalkan 5 lah gitu. Ini kan gambarnya menyangkut variabel X, Y, dan Z. Sebuah permukaan. Gambarnya sebuah permukaan. Nah, maka kalau ini sebuah titik P, gradnya juga sama. Tegak lurus permukaannya. Keluar dari lengkungannya. Gitu ya. Oke. Yang penasaran buktinya, klik ini. Udah saya tuliskan buktinya, tapi saya nggak mau bahas sekarang. Kita ketinggalan bahan. Jadi kalau ininya 3, sebuah permukaan, grad F itu tegak lurus permukaannya. Buktinya ini tinggal klik ini aja. Ini keluar buktinya rada rumit. Oke, cerita barusan lupa konsepnya yang atas ini nggak apa-apa. Tapi yang penting bahwa grad F itu tegak lurus permukaannya. Atau kalau kurva, tegak lurus kurvanya. Itu akan kita pakai di halaman berikutnya. Ya, ini lewat aja, nggak mau contohnya sendiri. Sampai situ dulu, kita lanjut sekarang ke bidang singgung. Coba review bab vektor yang mungkin nggak tahu udah lupa atau enggak ya. Sebentar. Saya pindah ininya ke kuliah yang untuk umum. Eh,
Kemarin udah UTS, nilainya rada lumayan. Kalau saya mau membuat sebuah bidang, persamaan bidang, nggak harus bidang singgung, bidang aja ya, mau bikin persamaan bidang, apa yang diperlukan? Harus punya apa untuk menurun untuk membuat persamaan bidang? Normal. Hah? Apa, Alvina? Harus Vektor tahu normal apa? bidang. Satu-satu ngomongnya jangan barengan. Alvina aja dulu. Hmm? Harus punya apa? Apa tadi, Pak? Apa lagi? Untuk bikin persamaan bidang, kita harus punya apa aja? X, Y, Z? Hah? Lagi gak connect. Lagi nggak connect. Ini, Randy, Iya, Kak. harus punya apa kok untuk bikin persamaan bidang? Vektor normal. Vektor normal, satu ya, vektor normal. Dan apa lagi? Titik di Titik bidang. di bidang. Ya, titik P itu ya. Harus tertentu. Titik tertentu di bidang. Lumayan. Dan normal, sebutlah vektor normalnya juga udah tertentu. Misalkan ABC. Udah angkanya tahu. Caranya gimana? Masih, Randy? Maksudnya caranya? Cara membuat Oh, eh, vektor normal dikali vektor titik itu ke P. titik Eh, titik di Cari vektor P ini dulu. gimana sih? Apa cari vektor P ini kan X, O, Y, 0, Z, 0. Oh, Mm-mm. ambil sembarang titik dulu ya, atau gimana sih? Nah, ambil sembarang titik. Itu kalimatnya harus jelas kayak baca koran Kompas. Ambil sembarang titik. Jadi karena sembarang pada bidang tentunya ya. Kita namakan X, Y, Z koordinatnya. Terus, gimana setelah itu? Bikin vektor PQ. PQ, nggak PQ. PQ mah di Inggris. PQ, kemudian apa? Kemudian kalau udah dapat vektor PQ-nya, berarti Mm-mm. PQ di titik N vektor normal sama dengan 0. Nah, itu ya. PQ itu tinggal koordinat Q kurangi P. Nanti dikalikan vektor normal 00 sendiri persamaan bidangnya. Oke, ini akan kita pakai nih untuk sekarang membentuk yang namanya bidang singgung. Ya, coba kita lihat. Diberikan sebuah permukaan, sekarang permukaannya dalam bentuk implisit seperti ini ya. Ya mau eksplisit ya gampang, setnya pindahkan ruas jadi implisit gitu ya. Nah, diberikan sebuah permukaan seperti ini, kemudian di ini titik P adalah salah satu titik di permukaan ini, tertentu ya, titik tertentu pada permukaan. Kita akan bikin bidang singgungnya dengan titik singgungnya di P tadi. Jadi, untuk membentuk persamaan bidang singgung ini, saya udah tahu nih titik yang dilalui P. Udah punya titiknya. Tinggal vektor normalnya. Vektor normalnya adalah yang mana? Tadi di halaman sebelumnya, yaitu vektor grad. Ya, vektor grad ini tegak lurus permukaan yang warna-warni ini. Jadi dia juga tegak lurus bidang singgungnya ya. Jadi vektor normalnya adalah ini. Grad F dihitung di titik P. Udah, tinggal komputasinya aja. Setelah dapat grad F di titik P, nanti hitungannya dicontoh aja. Maka membentuk persamaan bidang singgungnya tinggal PQ, sorry, ambil sembarang titik dulu pada bidang singgung.
sembarang titik Q, koordinatnya karena sembarang saya namakan X, Y, Z, maka tinggal PQ kali grad F di titik P sama dengan 0. Atau bolak-balik komutatif itu ya. Di sini di slide saya grad F kali PQ. Boleh juga PQ kali grad F. Ini adalah grad F. Kenapa ada 3 turunan ke X, ke Y, ke Z? Karena ini lihat awalnya fungsinya implisit. F, X, Y, Z sama 0. Jadi F ini turunan parsialnya ada ke X, Y, dan Z. Dihitung di titik P. Jadi ini udah angka nanti. Kalikan PQ-nya ini. Nongol lah persamaannya ini. Kita amati contohnya ya. Ini nanti aja nanti ini bidang singgung. Sebentar, saya pause sebentar. Testing dulu, suaranya masih jelas? Halo, halo? Apa? Gitu. Oke ya. Saya bahas soalnya 3 ini sampai selesai. Itu yang teori di atasnya nanti. Kalau fungsinya eksplisit, ini fungsi eksplisit nanti dijelaskan belakangan. Pakai yang fungsinya implisit dulu. Soalnya senang yang itu saya. Oke, soal ke-1. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap permukaan ini di titik ini ya. Ini. Saya kasih nama titik P itu ya. Oke, saya bikin implisit dulu. Dan saya biasanya implisitnya bikin salah satu ruas jadi 0. Jadi yang ini saya ubah dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat minus 23 sama dengan 0. Inilah yang tadi dinamakan F besar dan yang terlibat variabelnya X, Y, Z. Ya, oke. Sama dengan 0. Oke, tadi kita lihat rumusnya. Ini. Tinggal hitung grad F di titik P. Kemudian titik singgungnya udah diberikan. Kita jalankan ini ya. Ilustrasi aja dulu. Kalau menyangkut vektor itu diilustrasikan enak. Ini permukaannya, katakan. Ini titik P. Titik 1, 2, 3. Nah, kita mau bikin bidang singgungnya yang merah ini. Jadi, saya tentukan dulu vektor normalnya. Titiknya udah ada ini titik P. Vektor normalnya. Jadi, kita ngitung grad F dulu. Di titik X, Y, Z sembarang. Sama dengan apa? Turunan ke X menjadi 2X. Dari yang ini, dari yang biru ya. Turunan ke X. Turunan ke Y, 2Y. Turunan parsial ke Z, 4Z. Enggak, berarti nggak plus apa? Kalau misalnya emang ini hapus, itu mau tidak Si Naswa ngobrol apa lagi? Ya. Kemudian vektor normal adalah grad F di titik P. Ya, jadi saya hitung berapa? P-nya ini 1, 2, 3. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Jadi 2 kali 1, 2. Y-nya 2 kali 2, 4. 4 kali Z, 12. Nah, itu adalah vektor normalnya. Ya, grad F di titik P. Jadi caranya kata si Randy, pilih sembarang titik di bidang singgung, titik Q, X, Y, Z.
Sebentar, ada mama. Ngajar mama lagi. Belum direkam. Ngulang lagi. Ulang, saya jelaskan lagi. Sampai mana tadi nggak tahu, lupa. Ya, anggap aja ini. Kita mau bikin bidang singgung, kalian kok nggak bilangin belum direkam? Kita perlu titik dan vektor normal. Titiknya ini udah diketahui di titik ini, titik singgungnya. Kita bikin bidang singgung perlu vektor normal. Vektor normalnya adalah grad F di titik P. Jadi dihitung dulu grad F-nya. Ini. Turun ke X, 2X. Turun ke Y, 2Y. Turun ke Z, 4Z. Setelah itu hitung grad F-nya di titik P. Masukkan X, Y, Z-nya ini. 1, 2, 3. Jadi ini udah tinggal ngitung grad F di titik P kali salah. Ambil sembarang titik Q pada bidang singgung, maka vektor PQ kali vektor grad F di titik P 0. Vektor PQ adalah koordinat Q kurangi P. Ini Q-nya X, Y, Z, P-nya 1, 2, 3 dikurangi jadi ini. Vektor hasilnya ya. Kali vektor normalnya tadi yang udah dihitung. Nah, nongol sendiri persamaan bidang singgungnya. Begitu. Paham? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Ini belum saya jelaskan nanti setelah membahas soal nomor 2. Atasnya itu. Nah, soal nomor 2 kita ambil. Untuk soal nomor 2 ini, kan mirip dengan soal nomor 1 ya. Cuma bedanya fungsinya udah eksplisit. Nah, saya tuh kalau bidang singgung sukanya fungsi yang implisit aja supaya ngapalinnya satu rumus. Jadi, cara ngerjakannya ya kita bikin ini implisit. Gimana supaya implisit? Ya, tinggal setnya aja pindah ruas. Atau XY-nya yang pindah ruas. Boleh setnya ke kanan atau boleh XY-nya ini yang ke kiri. Coba saya karena ada X dan Y ya saya pindah ke kanan Z-nya. Kuadrat tambah Y kuadrat minus Z sama dengan 0. Inilah yang disebut F, X, Y, Z tadi. Ini titik P. Nah, kalau saya hitung, sekarang mau ngitung lagi persamaan bidang singgungnya. P-nya udah ada, ngitung vektor normalnya. Hitung grad F lagi. Tentunya di titik X, Y, Z sembarang dulu. Grad F adalah 2X, 2Y, min 1. Gitu ya. Kemudian hitung grad F di titik P. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2. X-nya 1 ini jadi 2, Y-nya 1 jadi 2, Z-nya nggak kepake. Ya biarin aja, ini konstanta kok. Nah, kayak tadi lagi. Misal, sebentar udah direkam belum nih teh? Udah. Misal, Q, X, Y, Z pada bidang singgung. Udah nggak saya gambar lagi ya. Sama persis dengan yang tadi. Maka udah tinggal hitung PQ dikalikan grad F di titik P sama dengan 0 lagi. PQ adalah X min 1, Y min 1, Z min 2. Grad F-nya tadi 2,2, min 1. 0. Udah, kalian sendiri diperoleh jawabnya. Satu soal lagi kita habisin ya, tanggungnya.
Mumpung kalian lagi hobi mendengarkan kuliah. Sebentar. Sebelum lanjut, saya mau jelaskan yang di atas ini. Ini seperti teori yang di sini, seperti nomor 2 tadi yang barusan bahas. Jadi kalau ada fungsi yang eksplisit gini, saya bikin aja jadi implisit ini. Setnya dipindah ruas jadi ini. Ini saya namakan F besar. F besar X, Y, Z. Nanti grad F-nya selalu ini turunkan ke X. Yang perlu diturunkan ke X. Yang ada X-nya cuma si F kecil ini. Ini kan nggak ada X ya. Cuma min Z aja. Jadi hanya X yang turunkan. Y-nya turunkan. Ini turun ke Z min 1. Jadilah seperti contoh 2. Jadi ini tidak dianjurkan untuk dihafalkan. Udah aja apalinnya yang implisit ini. Ya. Kalau nggak implisit, kalau eksplisit, bikin jadi implisit gitu. Oke, nomor terakhir saya bahas. Agak panjang sedikit. Soal yang disukai Pak Oki, yang model-model gini. Banyak variasinya. Karena Pak Oki itu kan orang matematik murni. Berdarah Slytherin dia. Hobi yang susah-susah. Oke, kita lihat. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar dengan bidang X, O, Y terhadap permukaan ini. Pertama, kayak tadi saya bikin implisit dulu ya, fungsinya. Jadi saya tulis X kuadrat min 2XY min Y kuadrat min 8X tambah 4Y dikurangi Z sama dengan 0. Ini saya namakan F besar. Bergantung ke X, Y, dan Z. Gitu. Nah, ilustrasi dulu. Kalau udah menyangkut vektor harus diilustrasikan. Kalau nggak susah. Katakan permukaannya ini si coklat itu, ya ini gambarnya pakai warna coklat juga. Nah, gitu ya. Misal permukaannya ini. Ini apa? F besar X, Y, Z sama dengan 0. Nah, saya akan menentukan bidang singgung yang sejajar dengan bidang X, O, Y. Bidang yang bawah ini ya, sejajar dengan bidang X, O, Y. Di mana titik singgungnya? Titik singgungnya pada permukaan. Titik P-nya di mana titik singgungnya? Belum tahu. Gambar aja kira-kira di sini. Tapi kalau dibikin bidang singgung, warna hijau bidang singgungnya, dia harus sejajar dengan bidang X, O, Y. Ya. Titik P-nya belum tahu. Kalau udah tahu, maka ya soal nomor 1 atau 2 aja. Tinggal dihitung. Titik singgungnya belum tahu. Oke, jadi kita lihat gini. Misal titik singgungnya itu tertentu tapi belum tahu gitu ya. Titik singgung tuh nantinya sebuah angka yang udah fix tapi saat ini belum tahu. Jadi saya namakan aja titik P, koordinatnya ABC gitu ya. Kecap ABC. Kemudian namakan bidang singgungnya V supaya nggak tiap kali nulis panjang. Sebut bidang singgungnya itu adalah bidang V itu ya, saya supaya nggak nyebut nulis sepanjang ini V gitu, bidang hijau itu. Nah, V ini sejajar, V itu bukan vektor ya, bidang, notasikan bidang singgungnya. Sejajar bidang
X, O, Y. Apa yang istimewa kalau sejajar bidang X, O, Y? Randy, kalau bidang V sejajar bidang hijau, sejajar bidang X, O, Y, apa yang istimewa? Guru, Randy. Si Randy pengen dipotong nilai. Halo, halo, Zoom-nya putus ini teh enggak? Enggak, Pak. Nah, coba kalau bidang singgung, bidang hijau, sejajar bidang yang biru, bidang X, O, Y. Yang istimewa apa? Kalau dua buah Vektor bidang itu. normalnya sejajar. Vektor normalnya sejajar ya. Nggak harus sama ya vektor normalnya ya. Jadi ini saya gambar lagi ini dua bidang sejajar. Ini dua bidang sejajar nih. Vektor normalnya sejajar. Yang ini vektor normalnya bisa ke sana, yang bawah mungkin sana. Sejajar. Bisa juga berlawanan arah kalau sejajar tuh ya. Bisa juga vektor normalnya ke sana. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Tapi kalau sejajar, dua buah vektor sejajar, itu artinya vektor yang satu kelipatan dari vektor yang lain. Ya. Oke. Jadi V sejajar bidang X, O, Y. Sehingga vektor normalnya sejajar. Bisa searah, bisa berlawanan arah. Lebih lanjut, bidang X, O, Y. Coba sebutkan satu vektor normalnya. Ambil vektor normalnya apa? Berapa? Ini, bidang X, O, Y, ambil satu vektor yang tegak lurus dia. Berapa? Pakai angka aja tertentu. Hmm? Berapa? Halo, halo, halo. Bidang X, O, Y, vektor normalnya ada banyak, ada tak hingga buah banyaknya. Satu aja diminta satu. Nanti kalau udah saya berikan satu, kalian bisa bikin sebanyak 1 triliun miliar. Coba berikan satu aja apa? Ya, Alvina apa? 001, Pak. Kok yang sejajar sumbu set aja ya? Kan kalau sejajar, ini set bukan Y. Kalau sejajar sumbu set kan tegak lurus bidang X, O, Y. Jadi kata Alvina ambil aja 0,0,1 ya. Boleh juga yang lain. 0,0,5 boleh. 0,0, -10 boleh ya. Arahnya ke bawah boleh ya. Pokoknya tegak lurus bidang X, O, Y. Paling gampang pokoknya harus selalu sejajar sumbu set. Oke, nah, saya ambil itu. Sekarang kita lihat terhadap permukaan. Permukaan yang hijau ini atau bidang singgung V tadi, vektor normalnya berapa? Bidang V. Bidang singgung ya, bidang V itu. Vektor normalnya seperti soal nomor 1 tadi adalah grad F di titik P gitu kan? Ya kita hitung grad F-nya. Kita mau nyari apa ya? Kita tuh dari tadi mau nyari apa sih? Mau mencari di mana titik singgungnya. Kalau udah tahu titik singgungnya, ya seperti soal nomor 1 gitu ya. Oke, jadi kita mau nyari ABC-nya. Vektor normalnya grad F di titik P. Kita hitung dulu grad F. Grad F turunan ke X, turunannya 2X minus 2Y minus 8 ya. Kemudian turun ke Y, nih
turun ke Y, yang ada Y-nya aja turunkan. Min 2X, min 2Y, tambah 4. Turun ke set, yang ada setnya aja, min 1. Kemudian saya mau hitung grad F di titik P. P itu koordinatnya ABC. Jadi 2A min 2B min 8. Min 2A min 2B tambah 4. Min 1. Gitu. Nah, tadi kita gunakan ini. Vektor normalnya sejajar. Jadi apa? Ini vektor normal bidang singgung harus kelipatan dari vektor normal, betul? Ini N ini vektor normal bidang X, O, Y, yang grad F di titik P itu vektor normal bidang singgung. Karena sejajar, vektor 1 kelipatan yang lain. Kita hitung. 2A min 2B min 8, min 2A min 2B tambah 4, min 1, sama dengan, lambda itu konstanta ya. Supaya nggak bingung, jangan pakai lambda lah. Konstanta itu K gitu ya. K. K kali, tadi vektor normalnya adalah 001. Nah, kalikan 1/1. 2A min 2B min 8 sama dengan 0. Min 2A min 2B tambah 4 sama dengan K kali 0 jadi KO 0. Kemudian ini yang ketiga min 1 sama dengan K. Saya nggak perlu K-nya. Saya perlunya AB dan C-nya aja di sini ya. Jadi dari dua persamaan ini, dari 1 dan 2, saya jumlahkan. Persamaan 1 ditambah persamaan 2. Ruas kirinya menjadi A-nya habis. Min 4B ditambah. Min 4 sama dengan 0. Atau B-nya sama dengan min 1. Masukkan ke persamaan 1. 2A min 2 min 1. B-nya udah didapat. Tambah lagi. Min 8 sama 0. Jadi A-nya dapat berapa tuh? Min 8 tinggal min 6. 6/2, 3 ya. Kalau nggak salah ngitung. Oke, AB-nya udah dapat. C-nya dapat dari mana? Alvina, saya udah dapat AB-nya. Gimana mendapatkan C-nya? Ayo Alvina, cepat. Mendapatkan C-nya. Ih, si Alvina tidur. Randy, gimana dapetin C-nya? Naswa, bagaimana dapetin C-nya? Nggak ada Dikaliin suaranya. sama vektor N. Hah? Enggak, salah. ABC ini kan pada permukaan ini berarti harus memenuhi persamaan ini, betul nggak? Persamaan Dimasukin aja permukaannya. juga. Ya, masukin aja. A-nya tadi udah dapat sebagai X-nya, B-nya sebagai Y-nya, dapat C-nya. Jadi, masukkan A dan B sebagai X dan Y pada permukaan. Susah nulisnya, kita crop saja. Ini permukaan ini. Kita copy ke sini. Gitu. Nah,
maka diperoleh setnya ya, itu sebagai C. Jadi masukkan A-nya di sini, masukkan A-nya berapa tadi? 3, 3, Y-nya masukkan -1, nanti dapat setnya. Setnya itu C-nya. Nah, jadi P-nya udah dapat nanti. Berapa? -1, 3, sekian. Ini hasil hitungan ini. Maka sisanya kalian hitung sendiri persamaan bidang singgungnya. Seperti soal nomor 1. Nah, persamaan bidang, kok disingkat gini? Persamaan bidang singgung dikerjakan seperti contoh 1. Selesai, hitung sendiri. Udah tahu titik singgung mah. Udah, tinggal ngebebek aja seperti soal nomor 1. Baik, saya sampai situ dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan